A few moments later. Halo guys, nama saya Nitisha Ramesha Putri Heriandi, NIM 1032345, kelas reguler pagi A, Fakultas Sosial dan Ekonomi, jurusan Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan perencanaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau yang sering disingkat dengan SDM didefinisikan secara setiap individu yang bekerja secara produktif untuk menggerakkan organisasi, perusahaan, dan berfungsi sebagai aset organisasi atau perusahaan tersebut. Pengertian SDM. Menurut KBBI, definisi tentang perencanaan sumber daya manusia adalah sebuah potensi individu yang bisa dikembangkan dan dilatih untuk kepentingan proses produksi. Sedangkan menurut Metis and Jackson 2001, perencanaan SDM adalah sebuah proses identifikasi dan analisis untuk memiliki SDM yang bisa mencapai tujuan organisasi dan perusahaan. Di sini ada fungsi dan tujuan perencanaan SDM. Contoh dan tujuan perencanaan SDM yaitu agar ada kepastian antara kesesuaian tenaga kerja dan jumlah pekerja yang tersedia, baik itu jumlah atau kualitas SDM yang perusahaan butuhkan. Untuk mengetahui kesesuaian tersebut, maka proses tersebut harus didasari oleh demand dan supply dan demand SDM perusahaan. Apa saja fungsi perencanaan SDM dalam perusahaan? Fungsi yang pertama itu bisa membantu departemen SDM dalam mengantisipasi kebutuhan, jumlah dan kualitas tenaga kerja di kemudian hari. Akan sangat terbentuk untuk tenaga kerja yang sifatnya berubah-ubah seperti dalam struktur organisasi proyek. Proses perencanaan SDM. 1. Mengenali ketersediaan tenaga kerja saat ini. Langkah awal yang bisa dilakukan dalam memulai perencanaan SDM yaitu menilai ketersediaan sumber daya manusia yang ada di perusahaan. 2. Menghitung SDM di masa mendatang. Langkah selanjutnya dari perencanaan SDM yaitu menganalisis kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang. Berbagai variabel HR seperti pengurangan SDM, lowongan yang akan dibuka, promosi jabatan, mutasi karyawan, dan lain sebagainya perlu dimasukkan ke dalam pertimbangan. Yang ketiga, menentukan perkiraan permintaan SDM. HR bisa mencocokkan tenaga kerja yang bisa saat ini dengan perkiraan kebutuhan tenaga kerja di kemudian hari dan membuat perkiraan permintaan untuk mengetahui strategi dan objektif bisnis jangka panjang. 4. Merancang strategi dan implementasi pencarian SDM. Setelah mengetahui kekurangan yang dibutuhkan dari evaluasi supply dan demand SDM, HR bisa mengembangkan strategi berdasarkan perkiraan permintaan SDM yang sudah dibuat. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan SDM. 1. Pertumbuhan. Beda usaha, beda juga tingkat pertumbuhan. Dalam melakukan perencanaan SDM, penting juga bagi para HR untuk mempertimbangkan faktor pertumbuhan finansial. 2. Perubahan. Perubahan bisa terjadi kapanpun ketika perusahaan sedang mengalami perubahan. Usahakan HR memiliki fleksibilitas agar bisa memenuhi kebutuhan perusahaan dengan baik. Yang ketiga, teknologi. Di era yang didominasi oleh teknologi ini penting bagi HR untuk memahami pentingnya fungsi dan peran teknologi dalam operasional perusahaan jika diperlukan. HR juga bisa merencanakan pelatihan untuk karyawan untuk mempelajari fitur ataupun perangkat yang digunakan dalam perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.